Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan lab proses manufaktur kelompok 12 sesi Jumat. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Next. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, ada saya Muhammad Anas Dayatullah dengan NPM 21032011111. Ada saya Mas Tangwa Fritza Satyawirarja dengan NPM 21032010663. Saya Rehan Raffi Prastia dengan NPM 21032010091. Saya Destiara Nabila Widiarsa dengan NPM 21032010092. Saya Laksmi Ratnanisi dengan NPM 21032010103. Saya Nabil Davani, NPM 21032010248. Latar belakang. Manufaktur merupakan suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Secara umum, dari manufaktur merupakan proses input berupa bahan baku, material, dan desain. Seperti halnya dengan mesin bubut dan mesin gerinda. Mesin bubut adalah mesin perkakas yang berguna sebagai suatu pengerjaan terhadap benda kerja yang mempunyai bentuk melingkar silinder, benda kerja baik yang lurus maupun bertingkat. Dan mesin gerinda adalah sebuah alat yang digunakan untuk proses pemotongan logam secara abrasif melalui gesekan antara material abrasif dengan benda kerja logam. Karena itu, ada praktikum modul 3 kali ini dapat membekali dan meningkatkan pemahaman yang bertujuan untuk mengetahui dan mengaplikasikan mesin dengan baik dan benar. Rumusan masalah mesin bubut. Bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda? Lalu tujuan praktikum, yakni praktikan dapat mengetahui bagian-bagian dari mesin bubut dan mesin gerinda. Praktikan dapat mengetahui teknik pembuatan dan teknik menggerinda. Praktikan dapat mengetahui keselamatan kerja yang dilakukan sebelum melaksanakan proses pembuatan dan menggerinda. Lalu manfaat praktikum, agar praktikan dapat mengoperasikan mesin bubut dan mesin gerinda. Agar praktikan dapat mengetahui fungsi dan kegunaan mesin bubut dan mesin gerinda, dan agar praktikan dapat memahami pengklasifikasian mesin bubut dan mesin gerinda. Landasan teori. Untuk yang pertama, mesin bubut. Mesin bubut termasuk mesin perkakas dengan gerak utama berputar. Mesin ini berfungsi untuk menghilangkan sebagian bahan benda kerja, membentuk benda kerja dengan berputar, dan pengirisan dilakukan oleh alat iris atau potong yang diam. Proses bubut adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Proses bubut permukaan atau surface turning adalah proses bubut yang identik dengan proses bubut rata, tetapi arah gerakan pemakanan tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Proses bubut tirus atau taper turning sebenarnya identik dengan proses bubut rata di atas, hanya jalannya pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Demikian juga proses bubut kontur dilakukan dengan cara memvariasi kedalaman potong sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Walaupun proses bubut secara khusus menggunakan pahat bermata potong tunggal, tetapi proses bubut bermata potong jamak tetap termasuk proses bubut juga karena pada dasarnya setiap pahat bekerja sendiri-sendiri. Jenis-jenis mesin bubut dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama mesin bubut ringan. Bentuk peralatannya kecil dan sederhana dipergunakan untuk mengerjakan benda-benda kerja yang berukuran kecil. Yang kedua, mesin bubut sedang. Mesin ini digunakan untuk pekerjaan yang lebih banyak variasinya dan lebih teliti. Fungsi utama adalah untuk menghasilkan atau memperbaiki perkakas secara produksi. Yang ketiga, mesin bubut standar. Mesin ini dibuat dengan daya kekuatan lebih besar daripada yang dikerjakan mesin bubut ringan, dan mesin ini merupakan standar dalam pembuatan mesin bubut pada umumnya. Jenis-jenis mesin bubut berdasarkan prinsipnya ada 5, yaitu yang pertama, mesin bubut center lead. Mesin bubut ini dirancang untuk berbagai macam bentuk dan yang paling umum digunakan. Yang kedua, mesin bubut sapu. Roda gigi yang dilingkari sapu menjadi bagian utama dari mesin bubut ini karena berguna sebagai kunci dalam pembuatan ulir dan pemotongan material. Yang ketiga, mesin bubut vertical turning and boring milling. Mesin ini bekerja secara otomatis pada pembuatan benda kerja yang dibubut dari tangan. Yang keempat, mesin bubut facing lead. Digunakan untuk membubut benda kerja berbentuk piringan yang besar. Yang kelima, mesin bubut turret. Karakteristik utama dari mesin bubut jenis ini adalah bahwa pahat untuk operasi berurutan dapat disetting dalam kesiagaan untuk penggunaan dalam urutan yang sesuai. Berikut adalah gambar dari mesin bubutnya dan juga bagian-bagiannya. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Laksmi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bubut. Nah, yang pertama ada kepala tetap atau headstock yang terdapat transmisi roda gigi digunakan untuk pengaturan kecepatan putar benda. Terus ada kepala lepas atau tailstock yang digunakan untuk di mana dipasangkan center sebagai pendukung benda kerja yang panjang dan dipasangkan tangkai pemegang mata drill untuk proses pelubangan benda. Terus yang ketiga ada bed yang berfungsi sebagai tempat menunjuknya eretan, kepala lepas, dan steady rest. Terus yang keempat ada eretan atau carriage, yaitu tempat pemasangan alat iris. Yang kelima ada perlengkapan mekanik yang digunakan untuk membubut secara otomatis dan perlengkapan untuk membubut ulir. Nah, yang keenam ada perlengkapan lainnya. Yang pertama yaitu seperti penjepit 4 rahang untuk menjepit benda yang bulat atau silindris atau bentuk yang tidak teratur.
Terus yang kedua ada penjepit 3 atau rahang, digunakan untuk menjepit benda kerja yang silindris segi 6 dengan cepat. Terus ada steady rest adalah alat menahan benda kerja yang panjang yang ditempatkan di atas spek sesuai dengan keperluannya. Yang terakhir ada follow virus yang digunakan untuk yang fungsinya sama seperti steady rest yang ditempatkan pada eretan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis dari pahat bubut. Yang pertama ada pahat bubut rata kanan yang digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Area pemakannya dari kanan ke kiri. Terus yang kedua ada pahat bubut rata kiri yang digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Area pemakannya dari kiri ke kanan. Terus yang ketiga ada pahat muka yang digunakan untuk membubut permukaan ujung benda hingga rata baik benda kerja yang ditahan oleh senter atau tidak. Yang keempat ada pahat potong yang digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Yang kelima ada pahat ulir digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Terus yang keenam ada pahat alur digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Biasanya digunakan untuk pembatas ketika anak mengulik benda kerja. Yang selanjutnya ada pahat bentuk, ini berbentuk sedemikian rupa sehingga hasil pemotongannya akan berbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Terus ada pahat ulit dalam untuk membuat ulit dalam pada lubang. Terus ada pahat chamfer untuk menumpulkan bagian benda kerja yang tajam, tujuannya untuk memudahkan benda kerja dalam perakitannya. Terus ada pahat alur dalam untuk membuat alur pada lubang. Terus ada pahat bubut facing dalam untuk meratakan bagian muka atau facing yang ada di dalam lubang. Terus yang terakhir ada pahat bubut rata dalam untuk membubut lubang atau bagian dalam benda kerja yang digunakan untuk memperbesar diameter lubang. Selanjutnya ada gambar dari mesin gerinda. Mesin gerinda ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada gerinda tangan, di mana di sini ada kabel, handle, switch, terus pengaman batu gerinda dan batu gerinda. Terus ada gerinda duduk, di sini ada pelindung yang dapat diatur, terus tombol on off, meja benda, power transmission, pelindung tetap, point of operation, terus ada heavy valve guard. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang batu gerinda. Batu gerinda yang mempunyai kekuatan ikatan serbuk abrasif kategori lunak lebih cocok untuk menggeringkan material yang keras atau dikeraskan. Sebaliknya, batu gerinda yang mempunyai kekuatan ikatan serbuk abrasif kategori keras lebih cocok untuk menggeringkan material yang lunak. Sehingga batu gerinda akan lebih tahan lama atau awet dan kehalusan benda kerja akan relatif lebih baik. Secara prinsip, untuk material yang keras dalam penggerindaan perlu dijaga temperaturnya agar tidak terlalu tinggi, sehingga diperlukan batu gerinda dengan serbuk abrasif yang mudah terlepas atau kekuatannya ikatannya rendah. Next. Kemudian terdapat kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Suatu kondisi kerja dan keselamatan kerja yang baik merupakan syarat untuk mencapai suatu iklim kerja yang mendukung bagi para pekerjanya, terutama di dalam proyek konstruksi. Hal ini perlu mendapat perhatian dikarenakan lokasi pekerjaan proyek merupakan salah satu lingkungan kerja yang mengandung risiko cukup besar, sehingga dapat dikatakan bahwa industri konstruksi terbilang paling rentan terhadap kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi, di mana keselamatan kerja perlu mendapatkan perhatian yang sama dalam kualitas kerja dan biaya. Keselamatan kerja perlu dibuat oleh manajemen perusahaan serta memiliki komitmen untuk menjalankan program tersebut demi terciptanya keamanan di lokasi proyek. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan. Selanjutnya penjelasan flowchart. 1. Studi praktikum merupakan tahap pemahaman mengenai pelaksanaan praktikum seperti dalam penggunaan alat mesin bubut dan mesin gerinda, bahan yang digunakan saat pelaksanaan praktikum, serta mematuhi atau melaksanakan SOP dengan baik. Lalu ada studi literatur, merupakan tahap atau serangkaian kegiatan pencarian referensi baik dari buku jurnal, web, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada rumus masalah, adalah suatu pertanyaan yang diberikan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan dan tidak membuatnya melebar. Lalu ada tujuan praktikum, adalah suatu pengembangan ilmu dengan tujuan agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Yang kelima ada manfaat praktikum, adalah hasil dari pengalaman atau keterampilan setelah melaksanakan praktikum. Lalu yang keenam adalah alat yang digunakan, adalah kumpulan benda yang dibutuhkan dan digunakan dalam pelaksanaan praktikum. Yang ketujuh ada bahan yang digunakan, adalah kumpulan berbagai bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan praktikum. Next. Oke, yang kedelapan ada SOP, merupakan standar operasional prosedur, merupakan alur cara kerja atau prosedur khusus yang menjelaskan aktivitas untuk menyelesaikan praktikum sehingga praktikum dapat berjalan dengan lancar. Lalu nomor 9 ada peralatan ketiga, adalah perlengkapan yang digunakan saat proses pelaksanaan praktikum agar dapat meminimalisir bahaya yang mungkin timbul. Contohnya seperti kacamata pelindung, sarung tangan, baju kerja, dan sepatu kerja. Lalu yang ke-10 ada paham, yang dimaksud adalah mengerti atau sudah jelas yang dilakukan dalam berlangsungnya praktikum. Yang ke-11 ada flowsheet, adalah diagram alur dari suatu kerja atau proses yang terjadi saat pelaksanaan praktikum sesuai urutannya. Lalu yang ke-12 ada analisis, merupakan bagian yang menerangkan hasil dari suatu kerja atau proses yang didapatkan saat melakukan praktikum. Lalu yang terakhir yaitu ada kesimpulan, merupakan bagian yang menerangkan isi dan laporan secara menyeluruh tentang laporan yang ditulis atau membahas dari tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rambu. Analisa dan pembahasan. Analisa. Di praktikum untuk membahas tentang mesin bubut dan mesin gerinda ini terdapat alat dan bahan yang diperlukan dalam prosesnya. Dan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan seperti salah satunya penggunaan APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang digunakan adalah kacamata dan sarung tangan. Kemudian beberapa macam dari bagian mesin bubut antara lain adalah rumah pahat, eretan, tuas cekam, kotak apron, dan sebagainya. Pembahasan. Pada proses praktikum mesin bubut dan mesin gerinda ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Saat pengoperasiannya berlangsung agar hasil yang didapat sesuai dengan yang diinginkan dan keamanan secara keselamatan tetap terjaga seperti penggunaan APD dan sarung tangan dan kacamata. Pada proses pembubutan langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain memakai APD. Kemudian saat melakukan pembubutan, perhatikan pengaturan putaran spindle, perhatikan juga eretan panjang, eretan lintang, dan eretan atasnya. Serta juga harus mengetahui kekuatan putaran melalui tuas pada mesin bubut itu tersendiri. Setelah selesai, matikan mesin bubut dan lepaskan benda kerja dari mesin serta lepaskan APD yang digunakan seperti kacamata dan sarung tangan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil pada praktikum kali ini adalah pada mesin bubut didapatkan bagian-bagian antara lain kepala tetap, alas, kotak apron, tuas on-off untuk menyalakan dan mematikan, eretan cekam, tuas kecepatan, tuas otomatis, dan tuas ulir. Sedangkan bagian dari mesin gerinda antara lain handle switch, batu gerinda, kabel pengaman, bantalan atau meja benda kerja, dan motor listrik. Teknik yang diterapkan dalam mesin bubut yakni teknik cutting off, teknik beating, teknik ulir. Sedangkan teknik dalam mesin gerinda yakni teknik vertical grinding, horizontal grinding, dan teknik pahat. Dalam proses praktikum berlangsung, keselamatan kerja yang diperlukan yakni memakai APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata. Saran yang pertama, sebaiknya praktikkan memahami prosedur pengoperasian mesin dengan cermat agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua, ada sebaiknya praktikkan menggunakan APD yang lengkap. Yang ketiga, sebaiknya perhatikan mencatat hal yang penting pada saat praktikum. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Kemudian jika ada pertanyaan bisa melalui kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.